Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang kembali pada mata kuliah program perencanaan pembelajaran matematika. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang analisis siswa dan analisis kontekstual. Menurut Anda, apa sih yang harus disiapkan dalam analisis siswa dan analisis kontekstual? Tentunya, ketika Anda melihat video kali ini, Anda diharapkan memiliki gambaran terkait dengan mengapa penting memperhatikan karakteristik peserta didik ketika merencanakan pembelajaran. Yang kedua, karakteristik mana yang paling bermanfaat dan bagaimana informasi tentang karakteristik tersebut diperoleh. Keterbatasan karakteristik apa yang mungkin terjadi pada rencana pembelajaran yang kita lakukan? Faktor-faktor apa dalam lingkungan yang mempengaruhi rencana pembelajaran kita? Nah, ketika kuliah sedang berlangsung, Anda merasakan adanya reaksi yang dilakukan siswa seperti beberapa siswa mendengarkan dengan cermat, membuat catatan dengan cermat, melihat teka-teki silang, dan beberapa siswa juga acuh tak acuh dalam belajar. Padahal ini merupakan kesempatan bagi mereka untuk memperoleh informasi penting. Nah, apakah ada yang tidak sesuai jika kondisi siswa seperti itu di dalam proses pembelajaran? Mungkin dalam persiapan kita, Anda telah sedikit mengabaikan sifat alami kelompok siswa, keterampilan mereka, dan tingkat kesiapan mereka, serta tingkat motivasi atau ciri lainnya yang berpengaruh terhadap ketertarikan siswa dalam belajar. Kita ketahui setiap orang berbeda dalam berbagai hal, termasuk cara mereka belajar. Dalam mengajar, seorang perencana pembelajaran harus memperoleh informasi tentang karakteristik siswa, kemampuan siswa, dan perbedaan pengalaman siswa. Informasi tersebut sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pembelajaran di dalam proses belajar mengajar. Nah, selain analisis kebutuhan yang sudah kita pelajari pada video-video sebelumnya, mengidentifikasi karakteristik merupakan hal penting yang harus dilakukan guru agar pembelajaran bisa berjalan secara maksimal. Hennig, Molenda, Russell, dan Smaldino membagi 3 kategori karakteristik peserta didik, yaitu yang pertama karakteristik umum, yang kedua karakteristik khusus, atau biasa disebut dengan keterampilan prasyarat dalam pembelajaran dan gaya belajar. Nah, selain ketiga karakteristik tersebut, karakteristik tambahan yang perlu diperhitungkan juga yaitu informasi akademik, karakteristik personal dan sosial peserta didik dengan beragam budaya peserta didik dengan disability. Yang pertama tentang karakteristik umum. Karakteristik umum ini mencakup tentang jenis kelamin, ada umur, kemudian latar belakang pendidikan, dan etnis. Itu adalah karakteristik umum yang harus dilihat pada perkembangan peserta didik. Kemudian ada namanya karakteristik khusus, meliputi keterampilan siswa dan sikap siswa dalam proses belajar mengajar. Yang ketiga yaitu gaya belajar.
Gaya belajar adalah sifat-sifat yang mengacu pada bagaimana cara siswa belajar dan memproses informasi. Dengan mengetahui gaya belajar siswa, memudahkan kita untuk menyusun strategi dalam pembelajaran. Informasi akademik, kategori yang paling mudah diperoleh itu informasi akademik. Informasi akademik meliputi nilai sekolah atau tingkat pelatihan yang pernah diikuti dalam mata pelajaran utama yang telah dipelajari. Yang kedua, tentang rata-rata nilai angka atau nilai huruf atau letter grade studi akademik. Kemudian yang ketiga itu skor dan tes standar pencapaian kecerdasan dan keterampilan dasar seperti membaca, menulis, dan bagaimana dia menghitung. Kemudian kursus pelatihan khusus atau lanjutan yang pernah diikuti yang berhubungan dengan studi utama atau bidang pelatihan. Nah, karakteristik sosial dan personal. Sebagai tambahan informasi akademik, kita juga harus mempertimbangkan karakteristik sosial dan personal siswa dalam menyusun program pembelajaran. Untuk merancang sebuah proses pengajaran, seorang instruktur guru perlu beberapa pengetahuan tentang siswa. Yang pertama itu usia dan tingkat kedewasaan, ada motivasi serta sikap terhadap mata pelajaran, kemudian harapan dan cita-cita yang dimiliki oleh peserta didik jika sesuai, kemudian ada bakat khusus yang dimiliki siswa, kemudian keterampilan mekanis serta kemampuan bekerja dalam berbagai kondisi lingkungan, berada di luar ruangan selama cuaca buruk, tempat yang tinggi dari pemukiman laut, dan sebagainya. Data mengenai karakteristik personal dan sosial dapat diperoleh melalui observasi, melalui wawancara, kuesioner, dan survei. Itu adalah 4 teknik untuk memperoleh data mengenai karakteristik personal dan sosial. Kemudian kita lanjut yang karakteristik umum yang ketiga, itu keragaman budaya. 4 standar yang efektif digunakan dalam mengajar dengan beragam budaya. Yang pertama yaitu melakukan kegiatan bersama yang produktif. Yang kedua, mengembangkan bahasa dan literasi di seluruh kurikulum, di mana pengembangan bahasa terus ditekan dan dibantu melalui pemodelan, memunculkan penyelidikan, pengulangan, mengklasifikasi, mempertanyakan, dan pemberian hadiah. Dan yang ketiga itu membuat bermakna, di mana pembelajaran sangat terletak pada yang sangat terletak dalam dan terhubung ke konteks dunia nyata kehidupan siswa. Yang keempat itu mengajar berpikir kompleks, di mana siswa terlibat dalam tugas-tugas dan pembelajaran yang kompleks. Pergeseran dari keterampilan dasar ke manipulasi kompleks dari masalah pemecahan dalam domain konten. Keterbatasan fisik dibagi atas 2 kategori. Yang pertama itu siswa dengan ketidakmampuan fisik, yang kedua yaitu siswa dengan ketidakmampuan dalam belajar seperti ada kekurangan pendengaran, ada kekurangan dalam penglihatan. Nah, analisis yang cermat dari kemampuan individu harus meliputi kegiatan observasi, wawancara, dan pengujian. Selain analisis siswa, yang penting juga untuk dilihat adalah analisis kontekstual. Dalam perencanaan pembelajaran, salah satu langkah yang harus dilakukan adalah melakukan analisis konteks. Kegiatan ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang nyata
tentang kondisi dan situasi sekolah. Pelaksanaan analisis konteks biasanya diwujudkan dalam bentuk evaluasi diri atau self-evaluation terhadap sekolah yang dilakukan secara bersama-sama oleh warga sekolah dengan koordinasi kepala sekolah. Analisis konteks dibagi dalam tiga kategori. Yang pertama, orienting konteks, yaitu berfokus pada karakteristik siswa, yaitu berupa pengetahuan, kemudian keterampilan, sikap peserta didik dalam pembelajaran. Yang kedua yaitu instruksional konteks, di mana memberikan informasi tentang lingkungan fisik dan penjadwalan pembelajaran. Sedangkan yang ketiga yaitu transfer konteks, untuk mentransfer pengetahuan dan keterampilan dalam situasi baru. Nah, mari kita bahas satu persatu tentang tiga kategori tersebut. Yang pertama tentang orienting konteks, itu tadi sudah dijelaskan bahwa ini berfokus pada karakteristik siswa berupa pengetahuan, keterampilan, ada sikap siswa dalam pembelajaran. Nah, yang kedua yaitu tentang instruksional konteks. Pada tabel terdapat kolom faktor, di mana faktor ini dapat mempengaruhi proses pembelajaran dan dapat dipertimbangkan. Contohnya adalah faktor misalkan pencahayaan dalam ruangan kelas. Nah, yang kita dapat pertimbangkan di sini adalah, dapatkah Anda mengontrol pencahayaan untuk presentasi? Apakah ada nuansa atau tirai di jendela sehingga pencahayaan itu tidak merusak proses pembelajaran? Kemudian ada kebisingan, yaitu yang bisa kita pertimbangkan apakah ada sumber kebisingan seperti perangkat mekanik, misalnya lift, motor, atau bunyi-bunyi kendaraan atau bunyi-bunyi yang lain yang dapat mengganggu proses pembelajaran. Nah, itu adalah bisa kita pertimbangkan. Kemudian ada suhu atau temperatur di sini. Suhu ini yang bisa kita pertimbangkan, dapatkah Anda atau orang lain dengan mudah menyesuaikan suhu di dalam ruangan. Kemudian tempat duduk, apakah tempat duduk sesuai dengan bentuk kegiatan yang kita lakukan atau Anda dapat memindahkan kursi untuk latihan kelompok kecil, baik itu kemudian apakah setiap orang memiliki pandangan yang jelas dari layar dan presenter yang kita lakukan di depan kelas. Kemudian ada akomodasi, peralatan, dan bagi transportasi. Nah, yang ketiga itu transfer konteks. Tujuan dari pembelajaran untuk transfer konteks ini sendiri adalah untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang telah dipelajari siswa secara terus-menerus. Peserta didik lebih cenderung mentransfer pengetahuan jika mereka menganggap bahwa hal itu dapat membantu mereka melakukan pekerjaan mereka. Nah, melalui video pembelajaran kali ini, khususnya pada mata kuliah program perencanaan pembelajaran matematika, ini semoga video pembelajaran ini bermanfaat bagi kita sehingga nantinya ketika kita ingin mengembangkan suatu rancangan pembelajaran, kita dapat memperhatikan tentang analisis siswa serta analisis konteks pada siswa, sehingga nantinya tujuan dari pembelajaran yang akan kita lakukan itu berjalan secara maksimal. Sekian video pembelajaran khusus pada materi analisis siswa dan analisis kontekstual. Semoga video kali ini dapat bermanfaat bagi kita. Sekian, wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.